Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah ideologi waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa untuk siap digunakan atau dikonsumsi. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan distribusi. Yang pertama, untuk menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, mempercepat sampainya hasil produsen ke tangan konsumen. Yang ketiga, tercapainya pemerataan produksi. Yang keempat, menjaga kontinuitas produksi. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Faktor yang mendorong suatu perusahaan menggunakan distributor. Yang pertama, para produsen atau perusahaan kecil dengan sumber keuangan terbatas tidak mampu mengembangkan organisasi penjualan langsung. Yang kedua, para distributor nampaknya lebih efektif dalam penjualan partai besar karena skala operasi mereka dengan pengejar dan keahlian khususnya. 3. Para pengusaha pabrik yang cukup modern lebih senang menggunakan dana mereka untuk ekspansi daripada untuk melakukan kegiatan promosi. 4. Pengecer yang menjual banyak sering lebih senang membeli macam-macam barang dari seorang grosir daripada membeli langsung dari masing-masing pabriknya. Jenis-jenis kegiatan distribusi. 1. Langsung. Pihak produsen bisa menjual produk tersebut secara langsung ke konsumen, yakni dengan melakukan pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang sendiri. 2. Tidak langsung. Dalam hal ini, pihak produsen hanya fokus dalam mengandalkan jasa distributor saja, yaitu grosir atau retail. 3. Semi langsung. Dalam kegiatan distribusi barang memang membutuhkan penanganan tertentu. Tahap ini memanfaatkan produsen agar bisa mengendalikan distributor dari perusahaan Anda. Contohnya seperti distribusi dengan sifat barang yang lebih mahal dan juga lebih mewah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andi Faizal Rizikin, NIM 221124404, kelas 1 manajemen B3. Menjelaskan tentang tugas distributor, yaitu 1. Memasarkan produk, 2. Menulis informasi produk dengan lengkap dan jelas, 3. Melakukan penyortiran produk, 4. Menyimpan produk dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Satria Yudhistira, akan menjelaskan jenis strategi saluran distribusi. 1. Produsen ke konsumen. Strategi ini terjadi dengan cukup singkat, yaitu terjadi antara produsen langsung ke konsumen. Biasanya jenis yang satu ini terjadi dengan cukup singkat, di mana produk yang dihasilkan oleh produsen bingung diberikan atau berpindah tangan langsung ke tangan konsumen. Nomor 2. Produsen, pengecer, dan konsumen. Perbedaan yang satu ini adalah dengan adanya pengecer di antaranya, maka produsen tidak langsung memberikan barang produksinya ke konsumen, namun terlebih dahulu melewati pengecer. Melalui pengecer ini nantinya produsen tidak akan langsung menemui konsumennya. Hal ini tentu juga sebagai langkah pemasaran yang tepat guna. Perkenalkan, nama saya Jumgila Ramadan dari kelompok 4 Bismen, NIM 221124833. Produsen ke pedagang besar, kemudian pengecer dan konsumen. Selain itu, produsen tentu saja akan memberikan atau menaruh produknya pada sebuah perusahaan besar yang dalam hal ini akan disebut sebagai pedagang besar. Setelah sampai di pedagang besar, produknya tidak akan langsung turun ke tangan konsumen secara langsung. Setelah berada di tangan pedagang besar, maka produk akan disalurkan pengecer. Saya akan menjelaskan tentang jenis strategi saluran distribusi yang keempat, yaitu produsen melalui agen, pengecer, dan konsumen. Biasanya setelah produk sampai di tangan agen, maka agen akan mencari pengecer yang tepat untuk ditunjuk sebagai penyalur.
Proses penyaluran tersebut nantinya akan menjadi kunci yang cukup efektif dalam memasarkan produknya. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu kegiatan distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menggabungkan proses produksi dan juga proses konsumsi. Untuk kegiatan distribusi, tujuannya adalah agar bisa menyalurkan barang yang dihasilkan oleh produsen ke pihak konsumen. Mereka yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Pelaksanaannya sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yakni distribusi langsung, tidak langsung, dan juga semi langsung. Distributor harus melakukan tugasnya dengan baik. Kegiatan distribusi dilakukan agar bisa menjamin proses dan menjamin barang yang bisa sampai ke tangan konsumen secara aman dan juga mempermudah konsumen dalam memperoleh produk tersebut.